Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Depok. Saya Sulastri Ningsih. Saya Arham Arfa. Dan saya Suryani Hamina. Ingin mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lastri. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Lastri? Alhamdulillah baik Bu. Ya Bu Ani, hari ini Bu Ani ada sesi coaching ya bersama Pak Arham. Benar Bu, saya akan berencana melakukan sesi coaching bersama Pak Arham. Baik, nah kehadiran saya di sini ya Bu Ani ingin memberikan dukungan serta ingin melakukan observasi bagaimana saat Bu Ani melakukan coaching. Nah, kira-kira apakah Bu Ani siap melakukan coaching hari ini? Iya Bu, saya siap melakukan coaching bersama Pak Arham. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Lastri yang sudah bersedia untuk mengamati kegiatan coaching saya bersama Pak Arham. Ya, sama-sama Bu Ani. Nah, Bu Ani, sebelumnya saya ingin menjelaskan dan mungkin nantinya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait kegiatan coaching ini. Nah, Bu Ani, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti, yakni yang pertama, dalam kegiatan coaching nanti diharapkan Bu Ani menggunakan percakapan alur tirta. Nah, alur tirta di sini adalah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, lalu tanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, dalam melakukan coaching diharapkan Bu Ani menggunakan prinsip-prinsip coaching, yakni yang pertama membentuk kemitraan dengan coachee, lalu menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, serta memaksimalkan potensi coachee. Dan yang ketiga yakni diharapkan kompetensi inti dari kegiatan coaching ini adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, diharapkan Bu Ani dalam mendengarkan nanti menggunakan rasa ya. Nah, rasa di sini adalah receive, appreciate, summarize, dan ask. Gitu. Apakah penjelasan untuk rubrik penilaiannya sudah jelas Bu Ani? Iya Bu Lastri, sudah jelas. Saya akan menggunakan teknik coaching alur tirta dalam percakapan dan mendengarkan dengan rasa. Baik. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya. Nah, dalam kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah dari ketiga kompetensi ini kira-kira apa yang ingin Bu Ani fokuskan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, berarti yang ingin dikembangkan yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Betul, Bu. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin Bu Ani harapkan itu apa? Intinya dalam coaching nanti saya akan banyak menyimak dan banyak mendengar Ibu daripada berbicara. Saya akan mendengar serta bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik, nah sekarang Bu Ani saya ingin bertanya, kira-kira dari kegiatan observasi coaching ini apa yang Bu Ani harapkan? Saya berharap dapat mencapai kompetensi yang maksimal. Baik, semoga hal itu tercapai ya Bu Ani. Amin. Nah, demikian untuk kegiatan pra-observasi ini.
Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin dikembangkan. Semoga nanti berhasil. Nah, setelah nanti kegiatan coaching, kita bertemu, berbincang-bincang lagi ya Bu Ani, Baik, Bu. ya terkait tentang hasil observasi nanti. Baik, Bu Latri. Ya. Terima kasih. Semangat Bu Ani. Semangat. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Pak Arham, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Semoga Bu Ani juga demikian. Terima kasih Pak Arham. Alhamdulillah. Sebelumnya kita melanjutkan obrolan sebelumnya yang sempat tertunda. Apa yang ingin Pak Arham sampaikan tentang permasalahan pembelajaran di kelas Pak Arham? Ya, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam mengelola kelas Bu. Itu topik pembahasan yang sangat baik Pak Arham. Mari kita coba buat tujuan tersebut lebih spesifik lagi. Apakah ada situasi tertentu atau perilaku yang ingin Pak Arham kembangkan? Ya, saya ingin fokus pada cara mengatasi gangguan selama pembelajaran. Baik Pak Arham, mari kita identifikasi dulu masalahnya yang Pak Arham hadapi. Bisakah Pak Arham ceritakan lebih lanjut tentang permasalahannya? Tentu Bu, saya menghadapi ada beberapa siswa di kelas saya sering ngobrol dan tidak mendengarkan saya ketika pembelajaran berlangsung. Apa yang biasanya Pak Arham lakukan? Saya biasanya meminta mereka diam atau memberikan peringatan. Kadang berhasil, tapi seringkali mereka kembali melakukannya. Berarti kita perlu mencari cara ya Pak Arham untuk lebih efektif dalam mengolah perilaku tersebut. Apakah ada metode tertentu yang sudah Pak Arham pernah berikan selain teguran? Belum banyak Bu Ani, saya lebih sering hanya memberikan peringatan. Baik, sekarang kita akan membuat rencana tindakannya. Berdasarkan identifikasi sebelumnya, menurut Pak Arham, apa yang bisa menjadi solusi pendekatan yang lebih efektif? Saya bisa mencoba metode penguatan positif, seperti memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku baik di kelas. Wah, ide yang bagus sepertinya ya Pak Arham ya, dalam menciptakan budaya positif di kelas. Selain itu, apakah ada metode lain yang akan Pak Arham kembangkan? Ya ada Bu, saya ingin melakukan ice breaking dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana Pak Arham menerapkan ice breaking di dalam kelas? Saya akan menerapkannya di menit 10 atau 15 awal pembelajaran dimulai, atau ketika murid mulai tidak fokus belajar. Putar musik, mengajak murid untuk menari di tempat. Sepertinya itu cara yang efektif ya Pak Arham, sehingga kelas Pak Arham jadi nyaman. Ya. Menurut Pak Arham, kira-kira apa rencana berikutnya Pak Arham akan memulai tindakan ini? Insya Allah minggu depan Bu, agar saya punya waktu untuk mempersiapkan segalanya. Baik, dengan siapa Pak Arham akan dibantu? Apakah dengan teman sejawat Pak Arham? Iya Bu Aminah. Baik Pak Arham, untuk mengatasi permasalahan murid yang ngobrol dan tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran, berarti Pak Arham sudah memberikan penguatan positif dan melakukan ice breaking di dalam kelas. Ya, baik Bu. Itu langkah yang sangat baik ya Pak Arham. Saya akan mendukung Pak Arham dalam mencapai tujuan tersebut. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, perkembangan lebih lanjut dan strategi tambahan yang bisa Pak Arham terapkan. Ya, baik Bu Ani, terima kasih atas waktu dan dukungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Arham. Semangat. Wah, luar biasa sekali Bu Ani dalam melaksanakan coaching tadi. Bagaimana perasaan Bu Ani? Setelah melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu Latri. Saya juga merasa sangat bahagia jika mendengar banyak cerita dari coaching, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersimpulkan. Baik, Pak. Nah, tadi saat coaching, kalau kita merujuk dari indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi, menurut Bu Ani apa yang sudah dilakukan tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik, berarti yang sudah dilakukan Bu Ani
sudah menuju ke indikator ketercapaian pengembangan kompetensi ya? Iya, Bu Lastri, menurut saya sih sudah tercapai. Oh, baik begitu. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan ya. Ya, nah berdasarkan observasi yang tadi saya lakukan, percakapan yang Bu Ani lakukan bersama Farhan memang sudah menggunakan alur tirta ya. Jadi tadi Bu Ani sudah membantu menanyakan tujuan dari percakapan coaching, kemudian menggali coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, lalu menentukan rencana aksi, dan membantu coach untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencananya dengan penuh tanggung jawab. Lalu Bu Ani tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya lihat Bu Ani sudah fokus dalam menghadapi coaching, sudah ada kehadiran penuh di situ. Kemudian Bu Ani juga sudah mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat melakukan coaching. Nah, kemudian Bu Ani juga sudah mampu mencapai pengembangan kompetensi yang tadi sudah Bu Ani ungkapkan saat praobservasi. Ya, bagus Bu Ani. Baik Bu, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Ani. Nah, dari hasil coaching ini yang baru saja Bu Ani lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin Bu Ani ingin harapkan? Begini Bu, saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan cara mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti saat saya melakukan coaching ke depannya, kita bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Ya, baik Bu Ani. Semoga harapan Bu Ani tercapai Amin. dan kompetensi dalam coaching ini semakin meningkat, pastinya dengan selalu menambah latihan-latihan sehingga kompetensinya semakin meningkat ya Bu Ani ya. Baik Bu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti akan saya lebih baik lagi. Amin. Nah, kira-kira Bu Ani, adakah hal-hal yang mungkin ingin kita bahas lagi? Menurut saya saat ini sudah cukup Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ani. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lastri. Sama-sama.